Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajar Ramadia dengan NIM 19136133 akan menjelaskan ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia. Yang pertama, saya akan menyebutkan nama pulau-pulau besar, laut, serta selat yang ada di Indonesia. Pertama, pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Indonesia terdapat 5 pulau besar. Yang pertama adalah Sumatera, yang kedua adalah Kalimantan, yang ketiga Jawa, yang keempat Sulawesi, dan yang kelima adalah Papua. Selanjutnya, laut yang ada di Indonesia ada Samudra India, ada Laut Cina Selatan, ada Laut Jawa, ada Laut Flores, ada Laut Safu, ada Laut Timur, ada Laut Banda, ada Laut Arafuru, dan ada Laut Maluku. Selanjutnya, selat yang ada di Indonesia. Ada Selat Malaka, ada Selat Sunda, dan di sini ada Selat Karimata dan Selat Makassar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ibu kotanya adalah Manado, di mana batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini di sebelah utara dia berbatasan dengan negara Filipina dan Samudra Pasifik. Di sebelah timur ada Laut Maluku, sebelah selatan ada Teluk Maluku, dan di sebelah barat ada Provinsi Gorontalo. Selanjutnya Provinsi Gorontalo, ibu kotanya adalah Gorontalo. Batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tengah, ibu kotanya adalah Palu, di mana batas-batas wilayahnya di sebelah utara ada Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, di sebelah timur ada Provinsi Maluku, di sebelah selatan ada Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, dan di sebelah barat ada Selat Malaka. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kotanya adalah Mamuju, di mana batas-batas provinsinya di sebelah utara ada Sulawesi Tengah, di sebelah selatan ada Provinsi Sulawesi Selatan, di sebelah barat ada Selat Makassar, dan di sebelah timur ada Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya adalah Makassar. Batas-batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Flores. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tenggara, ibu kotanya adalah Kendari. Batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, di sebelah selatan Laut Flores, dan di sebelah barat ada Teluk Bone. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Barat, ibu kotanya adalah Pontianak. Batas-batas wilayahnya sebelah utara adalah Malaysia, sebelah selatan adalah Kalimantan Tengah dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah, ibu kotanya adalah Palangkaraya. Batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur,
dan Kalimantan Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur, ibu kotanya adalah Samarinda, dan batas-batas wilayahnya sebelah utara adalah Kalimantan Utara, sebelah timur ada Laut Makassar, sebelah selatan adalah Kalimantan Selatan, di sebelah barat ada Kalimantan Tengah, dan Malaysia. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Utara, ibu kotanya adalah Tanjung Selor, batas-batas wilayahnya sebelah utara adalah Malaysia, sebelah timur Laut Sulawesi, sebelah selatan adalah Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat ada Malaysia. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan, ibu kotanya adalah Banjarmasin, batas-batas provinsinya yang sebelah barat ada Kalimantan Tengah, sebelah timur ada Selat Makassar, di sebelah selatan ada Laut Jawa, di sebelah utara ada Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, Provinsi Bali, ibu kotanya adalah Denpasar, batas-batas wilayahnya di sebelah utara ada Laut Bali, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah barat ada Selat Bali, dan di sebelah timur ada Selat Lombok. Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat, ibu kotanya adalah Mataram, batas-batas wilayahnya di sebelah utara ada Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah barat ada Selat Lombok dan Provinsi Bali, dan di sebelah timur ada Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan di Sulawesi Utara. Pertanian di Sulawesi Utara ini komoditas yang dihasilkan petani di Sulawesi Utara berupa rempah-rempah, bunga pala, kelapa serabut, minyak sawit, dan kelapa parut. Pada perindustriannya, Sulawesi Utara memiliki sejumlah industri besar, diantaranya PT Bimoli, pabrik minyak kelapa di Bitung Kilang, gas alam di Tomohon. Selanjutnya, pertambangannya, hasil-hasil pertambangan yaitu perak, gipsum, emas, gas alam, biji besi, minyak bumi, nikel, mangan, emas, dan tembaga, serta perunggu. Di bidang perdagangan, Sulawesi Utara melakukan ekspor di bidang perikanan seperti udang teripang serta rumput laut yang banyak dibudidayakan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat yang bermukim di pesisir. Pada perhubungan, Sulawesi Utara merupakan jalur strategis pengembangan tol laut Indonesia yang didukung oleh keberadaan Pelabuhan Bitung sebagai salah satu titik pusat pelayaran dunia. Sarana transportasi yang dimiliki Sulawesi Utara bertaraf internasional yaitu Pelabuhan Laut Internasional Bitung dengan kedalaman standar hubungan port yang berfungsi sebagai gateway Sulawesi Utara sehingga menjadikan daerah ini sebagai salah satu pilar penjaga perekonomian nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan di Gorontalo. Pertama, pertanian. Hasil pertanian berupa padi, jagung, dan perkebunan berupa coklat, cengkih, kelapa, dan kopi. Sedangkan perindustrian, ada industri berbasis ikan, industri berbasis kerajinan kerang laut, industri berbasis aren dan ijuk aren, industri berbasis kerajinan sulaman, Karao yang dikenal sebagai Sulaman KBT Gorontalo Utara. Selanjutnya, pertambangan. Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya emas, perak, tembaga, pasir besi. Sedangkan bahan non-logam antara lain serak pasir, batu, pasir batu, kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dan lain-lain. Pada bidang perdagangan, jagung berkontribusi besar terhadap kegiatan perdagangan internasional di Provinsi
Gorontalo. Selanjutnya di bidang perhubungan, transportasi laut seperti kapal, transportasi darat seperti bus, angkutan umum, kendaraan pribadi. Selanjutnya pada Provinsi Sulawesi Tengah, di bidang pertanian, pencapaian produksi tanaman pangan bagi penduduk Sulawesi Tengah, utamanya beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar dipenuhi dari produksi sendiri dan hanya beberapa komoditi dari daerah lain sebagai tambahan. Selanjutnya perindustrian, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya bahan galian dan mineral antara lain mineral logam, industri, dan bahan bangunan serta bahan bakar fosil. Selanjutnya di bidang pertambangan, hasil pertambangan yaitu batu bara dan minyak. Bahan galian golongan A antara lain minyak, gas bumi, batu bara, dan nikel. Di bidang perdagangan, barang-barang yang dijual antara lain gula pasir, tepung terigu, mentega, telur ayam, susu kental manis, minyak goreng, beras bulog, ikan bandeng oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam bidang perhubungan, transportasi laut seperti kapal, transportasi darat seperti bus, angkutan umum, kendaraan pribadi, menggunakan travel minibus dari terminal. Selanjutnya Sulawesi Barat di bidang pertanian hasilnya itu kakao, kopi, cengkeh, kelapa sawit. Sedangkan di perindustrian, industri perikanan, industri budidaya tambak, industri furnitur, industri minuman. Pada pertambangan, hasil-hasil tambang yaitu minyak dan gas bumi, besi, seng, kaolin, zeolit, dan batu gamping. Di bidang perdagangan yaitu sektor perdagangan besar dan enceran. Di bidang perhubungan, untuk mendukung kegiatan ekonomi di daerah ini, Sulawesi Barat memiliki pelabuhan antar pulau yang aktif melayani dan menghubungkan dengan Pulau Kalimantan, yaitu Pelabuhan Feri Simboro Mamuju, Pelabuhan Rakyat Palipi Majene, Pelabuhan Rakyat Mamuju, dan Pelabuhan Samudra Belang-Belang Bekengking Mamuju. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan. Di bidang pertanian, Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas pertanian. Sebut saja kakao, kopi, lada, padi, dan jagung. Di bidang perindustrian, ada industri pengolahan aluminium, industri pengolahan tembaga, industri pertanian, industri perkebunan, industri perikanan. Di bidang perdagangan, ada perdagangan beras antar pulau, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jakarta. Di bidang pertambangan ada batu bara, gipsum, nikel, perak, tembaga, timah hitam, minyak bumi, gipsum, belerang, dan marmer. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertaniannya yaitu jagung, beras, kopra, mete biji, lada biji, cengkeh, kakao biji, kemiri, kelapa bulat, tepung kelapa, minyak nilam, dan inti kelapa sawit. Di bidang perindustrian, ada industri pengolah perikanan, industri pelumatan, pengasapan, dan pemindangan, serta beberapa usaha makanan olahan hasil perikanan. Selanjutnya di bidang pertambangan, hasil tambangnya di antara lain ada minyak bumi, nikel, dan batu kapur. Di bidang perdagangan ada kelapa, jambu, mete, coklat, kopi, cengkeh, dan kapas, rotan, damar, dan madu yang merupakan komoditi perdagangan. Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Barat, di bidang pertaniannya ada pinang biji, sebut kelapa, kelapa bulat, kopra, mengkudu kering, lada, asam keranji, kayu bekirai, gaharu buaya, kelapa parut, hingga sarang walet. Di bidang perindustrian ada industri pengolahan hasil hutan, industri rotan, dan industri furnitur. Di bidang pertambangan ada minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji boksit, biji tembaga, biji emas dan perak, serta biji mangan. Selanjutnya di bidang perdagangan, kegiatan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Di bidang perhubungan, untuk menghubungkan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, tersedia juga bus antar provinsi yang bisa dimanfaatkan. Di kota Kalimantan Barat, transportasi di kota terpusat di Terminal Batu Layang yang merupakan terminal utama di kota Pontianak. Transportasi air seperti kapal feri, kapal klotok, serta speedboat. Selanjutnya di Kalimantan Tengah, di bidang pertaniannya ada padi, jagung, cabai, bawang, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan perkebunan lada.
Di perindustrian ada industri pengolahan hasil hutan, industri rotan, dan industri furnitur. Pada pertambangan ada intan dan minyak bumi. Di bidang perdagangan ada batu bara, minyak kelapa sawit, dan biji logam yang merupakan komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Tengah. Di bidang perhubungan, di Kalimantan Tengah, Cilikriwut Airport adalah salah satu bandara yang paling sering dipergunakan selain Iskandar Airport. Untuk menghubungkan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, tersedia juga bus antar provinsi yang bisa dimanfaatkan untuk transportasi di kota. Tersedia beberapa angkutan mulai dari taksi hingga angkot. Transportasi air yang digunakan seperti kapal feri, kapal klotok, serta speedboat. Selanjutnya di Kalimantan Timur, pada bidang pertanian hasilnya yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Di bidang perindustrian ada industri migas dan non-migas, industri pengolahan pertanian seperti jagung, industri kerajinan tangan. Di bidang pertambangan ada batu bara, minyak bumi, emas, perak, gas alam, biji besi, intan, dan timah. Selanjutnya di bidang perdagangan, Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam ekspor nasional, terutama kontribusinya melalui sektor minyak dan mineral, bahan kimia, serta barang-barang manufaktur. Selanjutnya di bidang perhubungan, Bandara Sempingan yang terletak di Balikpapan adalah bandara yang berada di Kalimantan Timur dan berstatus sebagai bandara internasional. Di Kalimantan Timur, transportasi cukup lancar mulai dari Balikpapan yang memiliki banyak angkot dan berpusat di Terminal Batu Ampar. Transportasi airnya yang digunakan seperti kapal feri, kapal klotok, serta speedboat. Selanjutnya di Kalimantan Utara, pada pertanian terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Di bidang perindustrian seperti industri migas dan non-migas, pengolahan kelapa sawit, kakao, dan hasil perikanan. Di bidang pertambangan ada minyak, gas alam, dan batu bara, serta batu gamping. Selanjutnya di bidang perdagangan ada ekspor kelompok barang non-migas di sektor tambang, mengimpor beberapa kelompok komoditi utama seperti hasil tambang dan industri sementara dari hasil pertanian. Di bidang perhubungan, bandar udara yang ada di Kalimantan Utara, Juanda International Airport, dan Kalimaru Airport adalah dua bandara yang tetap aktif hingga saat ini. Untuk transportasi di kota tersedia beberapa angkutan mulai dari taksi hingga angkot. Transportasi air yang digunakan seperti kapal feri, kapal klotok, serta speedboat, dan lain-lain. Selanjutnya pada Provinsi Kalimantan Selatan. Di bidang pertanian ada padi, jagung, jeruk, siam, dan kelapa sawit. Pada bidang perindustrian, industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan pertanian, industri kerajinan tangan. Pada bidang pertambangan ada intan, koromit, marmer, batu gamping, pasir kuarsa, dan kaolin. Di bidang perdagangan, mengekspor hasil pertanian diantaranya ada komoditas karet, kelapa sawit, daun gulingan, gaharu, dan minyak kelapa. Di bidang perhubungan di Kalimantan Selatan juga terdapat bandara internasional bernama Bandara Samsudin Nor, menggunakan bus antar kota antar provinsi. Transportasi air yang digunakan seperti kapal feri, kapal klotok, serta speedboat. Selanjutnya di Provinsi Bali. Di bidang pertanian ada padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Di bidang perindustrian ada industri pangan, industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal, industri tekstil dan produk tekstil, industri kerajinan, serta industri elektronika dan telematika. Di bidang pertambangan ada batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Di bidang perdagangan, hasil kerajinan dan pertanian, ikan dan udang, pakaian jadi bukan rajutan, perhiasan atau permata, kayu atau barang dari kayu, perabotan dan penerangan rumah, barang-barang rajutan, jerami atau bahan-bahan anyaman, kertas atau karton, barang-barang dari kulit, dan terakhir kain.
Selanjutnya di bidang di bidang perhubungan menggunakan angkutan umum, taksi, bus, dan lain-lain. Transportasi air yang digunakan seperti kapal feri, kapal klotok, serta speedboat. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di bidang pertanian ada padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Di bidang perindustrian ada industri pangan, industri permesinan alat transportasi, industri hulu agro, industri hasil pertambangan, industri kosmetik, farmasi, herbal, dan kimia. Di bidang pertambangan ada marmer, kalsit, batu gamping, mangan, emas, dan timah hitam, serta sumber panas bumi dan sumber tenaga air untuk pembangkitan listrik. Di bidang perdagangan, kegiatan ekspor seperti buah kering, keranjang rotan, keranjang alang-alang, keranjang batu alam, kerang segar, bubuk ikan, rumput laut, dan brown sugar. Di bidang perhubungan menggunakan angkutan umum, taksi, bus, dan lain-lain. Transportasi air yang digunakan seperti kapal feri, kapal klotok, serta speedboat. Selanjutnya saya akan menjelaskan gunung, sungai, dan danau. Yang pertama, gunung di Provinsi Gorontalo. Ada Gunung Huidu Tetempu, Gunung Bulien Mautang, Gunung Bulie Pandit, Gunung Huidi Pantolo, Gunung Dapi, Gunung Huidi Oile, Gunung Baliohuto, Gunung Huidu Tihenggo, Gunung Ali, dan Pegunungan Tilontuade, Pegunungan Teh, serta Pegunungan U. Selanjutnya, sungai dan danau di Gorontalo. Ada Sungai Marisa dan Sungai Panguyaman. Di sini terdapat danau yang dinamai Danau Limboto. Slogan dari Provinsi Gorontalo adalah Adati Hula Hula atau Saraa Hula Hula atau Kuruani, yang artinya adat bersandikan syarak bersandikan Al-Quran. Selanjutnya, gunung di Provinsi Sulawesi Utara. Ada Gunung Banua Huhu, ada Gunung Kelabat, Gunung Batuangus, Gunung Empung, Gunung Mahua, Gunung Rindengan, Gunung Babungan, Gunung Sipandaka, Gunung Mambuta, Gunung Poniki, Gunung Sindandaka. Selanjutnya, sungai dan danau di Sulawesi Utara. Ada Sungai Tondano, Sungai Ranoyaperike, Sungai Pamurapa, Sungai Dayanan, dan di sini terdapat sebuah danau yang dinamai Danau Tondano. Slogan dari Provinsi Sulawesi Utara adalah Sito Timo Tumoto, yang artinya manusia hidup untuk menghidupi, mendidik, menjadi berkat orang lain. Selanjutnya, gunung di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada Gunung Tentolomatinan, Gunung Bukidako, Gunung Kelangkangan, Gunung Ogamas, Gunung Sajol, Gunung Sidole, Gunung Gawalise, Gunung Bulunati, Gunung Nokilaki, Gunung Terompupu, Gunung Pompangep, Gunung Masambah, Gunung Tokala, Gunung Buyulumut, Gunung Katapasa, Gunung Kandela, Gunung Tombia, Gunung Tompotika. Di sini ada Gunung Colla. Selanjutnya, sungai dan danau di Sulawesi Tengah. Ada Sungai Palu, Sungai Laringan, Sungai Poso, Sungai Bongka, dan Sungai La. Di Sulawesi Tengah terdapat danau, yaitu Danau Poso. Slogan dari Provinsi Sulawesi Tengah, Nusarara Nusabatutu, yang artinya bersama kita satu. Selanjutnya, gunung yang ada di Sulawesi Barat. Yang pertama, Gunung Bulu, Gunung Tinangko, Gunung Gandang, Gunung Kuaries. Sungai dan danau di Sulawesi Barat ada Sungai Laringan, Sungai Karana, dan Sungai Mamasa.
Slogan dari Provinsi Sulawesi Barat adalah Melete Dia Tonganan, yang artinya meniti pada kebenaran. Selanjutnya, gunung yang ada di Sulawesi Selatan. Ada Gunung Latangunta, Gunung Tusang, Gunung Kabuno, Gunung Bayu Bangke, Gunung Sesae, Gunung Siruk, Gunung Puang, Gunung Kayu Angin, Gunung Kandora, Gunung Sikolong, Sinaji, Gunung Kapende, Gunung Katerokombola, Gunung Katapu, Gunung Tando Karambu, Gunung Bawah Kareng, Gunung Bulu Baria, Gunung Lempo Batang. Selanjutnya, sungai dan danau di Sulawesi Selatan. Yang pertama, ada Sungai Karana, Sungai Sadang, Sungai Mamasa, Sungai Bila, Sungai Walane, Sungai Tangka, Sungai Talo, dan Sungai Janeberang. Di sini terdapat sebuah danau yang dinamai Danau Tempe. Slogan dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah Tadopoli, yang artinya teguh dalam keyakinan. Selanjutnya, gunung di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada Gunung Libukang, Gunung Mengkonga, Gunung Osunondoto, Gunung Wawolantambaga, Gunung Kabawalambahago, Gunung Sabampolulu. Selanjutnya, sungai dan danau yang ada di Sulawesi Tenggara. Ada Sungai Lasalo, Sungai Kanoeha, Sungai Tarunah, Sungai Sampara, Sungai Kendari, dan Sungai Wowoni. Serta ada Sungai Konaweha. Slogan dari Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Balimo Karo Samanamo Lipu, yang artinya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, gunung yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ada Gunung Rumput, Gunung Aswansang, Gunung Niut, Gunung Bawang, Gunung Merdai, Gunung Bentung, Gunung Lawit, Gunung Kelam, Gunung Berangin, Gunung Asing, Gunung Pantik, Gunung Palung, dan Gunung Cabang. Selanjutnya, sungai yang ada dan danau yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ada Sungai Kapuas, Sungai Melawi, Sungai Sakayam, Sungai Pawan, dan Sungai Landa. Di sini terdapat danau yang dinamai Danau Karimutu. Slogannya adalah Acaya, yang artinya tak kunjung binasa. Selanjutnya, sungai dan danau yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada Sungai Keriau, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Mentaya, Sungai Mendawai, Sungai Kapuas, dan Sungai Barito. Selanjutnya, gunung yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ada Gunung Beriun, Gunung Kemul, Gunung Cemaru, Gunung Lawit, Gunung Liampran, dan Gunung Patinjau. Sungai dan danau yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ada Sungai Telen, Sungai Mahakam, Sungai Kadangpahu, Sungai Lawa, Sungai Jembayan, Sungai Lauhaur, Sungai Dondang. Di Provinsi Kalimantan Timur ada 2 buah danau. Yang pertama, Danau Semayang, yang selanjutnya ada Danau Jempang. Slogan dari Provinsi Kalimantan Timur yaitu Rahui Rahayu, yang artinya keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, gunung di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Gunung Bibitan Baina, Gunung Banyu Tawar, Pegunungan Maratus, Gunung Malongo, Gunung Tamban, Gunung Melati, Gunung Kahuk, Gunung Aurbuna, Gunung Kambat, Gunung Sebatang, Gunung Batu Raja. Selanjutnya, sungai dan danau yang ada di Kalimantan Selatan. Yang pertama ada Sungai Barito, Sungai Tabalong, Sungai Nagara, Sungai Martapura. Di sini ada sebuah waduk yang dinamakan Waduk Riam Kanan. Slogan dari Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Wajah sampai Kaputing, yang artinya tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir. Selanjutnya, gunung di Provinsi Kalimantan Utara. Ada Gunung Kujat, Gunung Kumul, Gunung Agung Baru, dan sungai dan danau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
Ada Sungai Urang, Sungai Kayan, Sungai Kalimantan, Sungai Sasayap, dan Sungai Sembakung. Slogannya itu Benuanta, yang artinya wilayah kita atau daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, gunung yang ada di Provinsi Bali ada Gunung Panginumon, Gunung Sari, Gunung Lesung, Gunung Pantas, Gunung Batu Karu, Gunung Tapak, Gunung Silangjana, Gunung Agung, serta ada Bukit Jambul, Bukit Pelangi, dan Bukit Tirtangangga. Selanjutnya, sungai dan danau yang ada di Provinsi Bali. Ada Sungai Nyuling, Sungai Telaga Wajah, Sungai Petanu, dan Sungai Sangi. Di Bali terdapat 3 buah danau. Yang pertama, Danau Buyan, Danau Branten. Di sini ada Danau Batur. Slogannya yaitu Dipa Jaya, yang terdapat di lambang daerah Provinsi Bali yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Selanjutnya, gunung yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Gunung Sangyang, Gunung Tambora, Gunung Rinjani. Selanjutnya, sungai dan danau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara ada Sungai Brangbiji. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat danau. Yang pertama, Danau Segara Anak, yang terletak di dekat ibu kotanya yaitu Mataram. Slogan dari Nusa Tenggara Barat yaitu bangun NTB bangun kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebudayaan dan pariwisata. Yang pertama, kebudayaan dan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Pertama, kebudayaan. Sulawesi Utara merupakan kawasan yang sangat kaya dengan seni budaya Indonesia lainnya. Sulawesi Utara mempunyai aneka seni budaya yang khas seperti tari-tarian dan budaya lainnya seperti mansamper, sebuah tradisi di wilayah Sangihe Talaut, pengucapan atau syukuran dalam tradisi Minahasa. Rumah tradisionalnya itu dinamakan rumah wale. Tarian yang terkenal adalah tari poco-poco. Ada juga tari mangket. Di Sulawesi Utara mempunyai aneka jenis makanan yang khas, antara lain tinutuan atau midal, nasija, pangi yang lezat, gulai ikan fufu, dan dodol, serta dodol salak yang langka. Pariwisatanya, Sulawesi Utara memiliki lanskap daratan dan taman bawah laut yang indah. Di sana terdapat taman laut, danau, gunung, dan lain-lain. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Gorontalo. Simbol di daerah Gorontalo yang pertama sayap burung maleo, ukiran bambu berkepala buaya, pohon pinang. Rumah adatnya yaitu rumah adat Doluhopa. Senjata tradisionalnya adalah ada wamilo bituo, sabele, dan trafala. Pakaian adatnya adalah biliwu. Tari yang terkenal adalah tari polo-polo. Yang kedua, pariwisatanya. Gorontalo sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan yang membentang dari utara ke selatan provinsi ini. Panorama pegunungan Gorontalo sangat menakjubkan. Gunung-gunung dan hutan adalah rumah-rumah bagi flora dan fauna unik. Di bagian selatan Laut Gorontalo, yaitu di Teluk Tomini, ada beberapa pulau kecil yang tersebar. Pulau-pulau belum berpenghuni dan pasir putih sangat indah mengelilingi. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah adatnya disebut dengan rumah tambai. Pakaian adatnya untuk pria berupa hiasan kepala yang khas, siga namanya, baju yang menyerupai jubah yang disebut buya dan sabilah keris terselip pada pending yang ada di pinggang. Wanitanya memakai baju yang disebut patimah lola, kalung susun atau gena kambora, gelang yang disebut pontodate, dan anting-anting yang disebut dali. Suku yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini ada suku dan marga yang terdapat di Sulawesi Tengah adalah Kaili, Kulawi, Mori, Pamona,
Banggai, Balatar, dan lain-lain. Bahasa daerahnya yaitu Kulawi, Kaili, Blatar, Mori, Banggai, dan lain-lain. Lagu daerahnya ada Tope Gugu, Tondok, Kadang Didingku. Pariwisatanya, letak geografis Sulawesi Tengah membuatnya memiliki beragam wisata alam, mulai dari wisata laut, wisata sungai, wisata gunung, dan wisata hutan. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Yang pertama, kebudayaannya, rumah adatnya ada rumah adat Boyang, nama rumah adat Banua Simbatang. Ada juga rumah adat yang dinamai Tongkonan. Pakaian adatnya baju poko, baju sepa, talung buku. Tarian tradisionalnya ada tari bulu lodong, tari mampande, benua, tari patundudu, tari salabose daeng porale, ada tari kipas. Suku yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ada suku Manda, Toraja, Bugis, Jawa, dan Makassar. Senjata tradisionalnya ada badik. Selanjutnya, pariwisata. Sulawesi Barat memiliki banyak sekali destinasi tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Mulai dari wisata alam, wisata pantai, wisata budaya, semuanya memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Ada 5 tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika kita ke Sulawesi Barat. Di antaranya ada Pesta Patudu, Air Terjun Indorandungan, Pulau Karampung, Jati Gentungan, serta Pantai Datu Manjane. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, kebudayaan. Baju adatnya ada baju podo, yaitu pakaian adat tradisional perempuan Bugis Sulawesi Selatan. Ada tarian yang terkenal yaitu tarian Pakarena, ada juga tari kipas. Rumah adatnya ada rumah adat Tongkonan. Suku yang ada di Sulawesi Selatan terdapat banyak etnis dan suku, tetapi yang paling mayoritas adalah suku Makassar, suku Bugis, dan suku Toraja. Kedua, pariwisatanya, Sulawesi Selatan sangat memungkinkan dikembangkan menjadi destinasi wisata olahraga, alam, dan budaya. Pasalnya, wisata Sulawesi Selatan memiliki panorama yang elok sekaligus keunikan budaya. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebudayaannya, rumah adat disebut Banua Tada adalah sebutan rumah adat suku Walio. Pakaian adatnya adalah bambu ngawi yang merupakan pakaian adat khas Sulawesi Tenggara, khususnya dari suku Tolaki. Tariannya ada tari Mangaru. Kesenian tari yang juga identik dengan Sulawesi Tenggara adalah tari Malulo. Juga ada tari Balumpa. Suku yang ada di Sulawesi Tenggara ini ada suku Tolaki, Buton, dan Muna yang merupakan 3 suku terbesar di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, pariwisata. Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari pulau-pulau kecil dan sekitar 68 lokasi terumbu karang yang telah diidentifikasi yang potensial untuk pengembangan kawasan ekowisata bahari. Di antaranya terdapat di Taman Laut Nasional Wakatobi dan Taman Wisata Laut Teluk Lasolo dan Kepulauan Pandamarang. Selain itu, bagian muara di Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai juga potensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata bahari. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, kebudayaannya. Rumah adatnya yaitu rumah randang yang merupakan rumah panjang yang menjadi rumah adat bagi suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pakaian adat laki-laki disebut King Baba dan untuk perempuan disebut King Biminge. Tariannya yaitu tari pedang, mualang, tari jepin, tari bapureh, tari kinyah, ud, dan nom. Suku yang ada di Kalimantan Barat ada suku Dayak, Dohoy, Badut, Empeyeh. Selanjutnya, pariwisata. Tempat wisata yang wajib Anda kunjungi di Kalimantan Barat diantaranya Pulau Randayan, Pantai Temanju, Danau Sentarum, Air Terjun Manangar, serta Bukit Penjamur Bengkayang. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Ada rumah adatnya disebut rumah adat Betang, pakaian adat baju sengkarut, tariannya itu tari giring-giring. Suku yang ada di Kalimantan Tengah yaitu suku etnis yang mendominasi di Kalimantan Tengah adalah etnis Dayak.
Selanjutnya pariwisata. Pariwisata Kalimantan Tengah memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari wisata alam, budaya, bahari, taman nasional hingga kuliner. Selanjutnya kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Pertama, rumah adatnya ada rumah adat Lamin, pakaian adatnya yang dikenal dengan nama Kustin. Tariannya tari gong yang disebut juga tari kancet ledo. Selanjutnya, suku yang mendiami ada Jawa, Bugis, Banjar, Kutai, dan Dayak. Selain itu, senjata tradisionalnya disebut dengan mandau. Selanjutnya, pariwisatanya daya tarik wisata Kalimantan Timur yang selama ini menjadi perhatian wisatawan adalah Kakaban dan Maratua. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah adatnya itu rumah tradisional Provinsi Kalimantan Selatan disebut rumah Bambungan Tinggi. Pakaian adatnya ada Bagajah Gamuling Baular Lulut, Ba Amar Galung Pancar Batahari, Babujukun Galun Pacinan, dan Babujuk Kubaya Panjang. Tariannya itu tari baksa kembang. Suku yang ada di Kalimantan Selatan ada suku Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Mayan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Nganyu, Melayu Jawa, Bugis, Cina, Arab keturunan. Senjata tradisionalnya itu keris. Selanjutnya pariwisatanya. Kalimantan Selatan memiliki beragam potensi wisata mulai dari sungai, pantai, hutan, pegunungan, sampai wisata religi dengan situs-situs sejarah yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata yang menarik. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara. Rumah adatnya disebut Rumah Adat Baloi Suku Tidung. Pakaian adatnya ada Ta'a dan Sapei Sapa. Tariannya ada tari busuk baku, tari tradisional Mance. Selanjutnya, suku yang ada di Kalimantan Utara ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Balungan, suku Tidung, suku Kutai, lalu kelompok pendatang terbesar seperti suku Jawa, suku Bugis, suku Taraja. Selanjutnya, pariwisata di Kalimantan Utara memiliki potensi wisata sejarah dan religi seperti situs Bulangan, Masjid Kuno, Makam Sultan dan Wali, serta sisa peninggalan Belanda atau Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Bali. Rumah adatnya itu Rumah Bali Manten, pakaian adatnya ada Payas Agung, Payas Madia, dan Payas Alit. Tariannya ada tari kecak. Suku yang ada di Bali ada suku Bali. Pariwisata Provinsi Bali. Provinsi Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura yang mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan Indonesia khususnya sektor pariwisata. Budaya dan keunikan adat istiadat Bali serta alamnya yang asri dengan berbagai keindahan pada masing-masing potensi yang dikelola dengan berbagai kemasan membuat pariwisata Bali semakin berkembang. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah adatnya disebut rumah atau istana dalam loka. Pakaian adatnya disebut dengan nama rimpu. Tariannya ada tari gendrung, lombok, tari gendang bailak, tari lenggo, tari buja kadanda, dan suku yang mendiami ada suku Sasak, Samao, dan Mojo. Senjata tradisionalnya itu keris. Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ada Taman Narmada, Gili Trawangan, Pantai Senggigi, air terjun Mata Jitu, dan Gunung Rinjani. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.